sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat Disko yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, kali ini kita masih di segmen spesial nih, yaitu Wanderlust Diaries ya, dimana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakan kaki di negeri orang. Karena Coach Lola and Friends sempat skip 2 minggu nih ya kan, karena sibuk lebaran ceritanya. Jadi saya pengen reminder aja, episode ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu membahas mengenai perjalanan bisnis saya ke Amerika Latin di bulan September tahun 2019 yang lampau. Lebih tepatnya ke Meksiko dan Chili. Nah, total perjalanan waktu itu adalah 2 minggu, 1 minggu di Meksiko dan 1 minggu di Chili. Nah, di episode 12 yang lalu, kita sudah bahas banyak mengenai Meksiko. Terutama banyak membahas mengenai makanan ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Chili, negara kedua yang saya datangi setelah Meksiko. Saya sudah bilang kalau dari Meksiko saya langsung terbang ke Chili. Chili itu letaknya di selatan ya. Saya naik maskapai Avianca Airlines yang transit di Bogota, Kolombia. Flight dari Mexico City ke Bogota itu sekitar 4,5 jam. Kemudian dari Bogota ke Santiago, Chili, waktu itu 6 jam ya kalau nggak salah. Jadi total penerbangan itu 12-13 jam lah ya. Ada sedikit insiden waktu itu sewaktu saya transit di Bogota, Kolombia ya, yang hampir membuat saya gagal boarding nih, sahabat Disko. Sebagai informasi, untuk para sahabat Disko yang belum tahu bahwa Indonesia itu dapat free visa dari Chili. Jadi kita bisa masuk bebas ke Chili tanpa visa. Jadi ya saya santai dong ya. Terus pas mau boarding, jalanlah ke counter kan ya. Saya ingat saya waktu itu orang pertama atau kedua ya waktu itu. Pokoknya baru-baru mulai boarding lah, saya udah dulu-duluan gitu. Nah, pas mau boarding saya kasih dong ya paspor saya waktu itu. Terus mbaknya lihat-lihat, mbak yang di counter, terus dia nanya, visanya mana? Dia bilang gitu kan, sambil ngelihat paspor kan. Terus saya bilang, nggak butuh karena saya free visa nih masuk ke Chili. Tapi mbaknya nggak ngebolehin saya untuk masuk karena dia kekeh. Saya harus punya visa. Ya saya juga kekeh dong ya, sampai saya sempat menelpon orang embassy di Santiago, embassy Indonesia ya di Santiago, supaya dia bisa ngomong langsung sama mbaknya bilang kalau Indonesia itu nggak butuh visa. Tapi mbak konternya tuh nggak mau nerima telepon saya. Nah, sembari itu si mbak-mbak konternya sambil ngelayanin yang lain nih buat boarding. Dan saya masih tetap tertahan kan yang di sana ya. Sambil saya sambil saya ingin membuat si mbak itu paham kalau saya tuh nggak butuh. Jadi saya nunjukin beberapa dari Google lah waktu itu ya. Negara-negara yang Indonesia tuh bebas visa waktu itu ya. Terus mbaknya juga ngelihatnya cuma kayak sepintas aja, jadi dia tetap menolak lah istilahnya, karena dia sibuk juga kan ngelayanin penumpang yang lain. Nah, karena masih kekeh ya, saya harus pakai visa gitu. Nah, saya mulai kesel kan, mana waktu itu ngantuk lagi kan, saya habis bisnis trip dari Meksiko, lanjut ke sini ngantuk gitu kan, terus tiba-tiba takut lah ya, gimana kalau ditinggalin pesawat tuh gimana kabarnya gitu, gimana nasib saya gitu ya. Nah, hampir 30 menit tuh saya tertahan, saya eh, sudah mulai sedikit takut gitu ya. Nih ditinggal nggak ya sama pesawat kayak gitu. Nah, orang udah mulai dikit yang boarding, saya masih berusaha jelasin lagi kalau saya free visa ke Chili. Nah, si mbak-mbak yang di counter itu terus ngasih ke saya kertas yang ditunjuk nih sama dia. Di sana tuh tertulis negara-negara yang butuh visa masuk Chili. Terus dia bilang, ini ada India. Ya ampun, kebayang gak sih gimana marahnya saya waktu itu? Saya langsung bilang,
saya Indonesian, bukan Indian gitu. Sumpah kesel banget waktu itu. Segede itu loh tulisan Republik Indonesia itu di paspor ya, apa nggak kebaca gitu ya sama Mbaknya. Dan saya juga udah berkali-kali bilang nyebut Indonesia juga. Dan di pencarian Google pun saya bikinnya Indonesia, kasih lihat kalau Mbaknya nih saya Indonesia tuh free visa. Tapi ternyata Mbaknya nggak ngeh karena di otak dia saya adalah orang India. Kesel nggak? Aku kesel sih sumpah. Mana lagi capek kan waktu itu ya. Nah, Mbaknya langsung minta maaf, tapi saya udah kesel, jadi saya kayak ya saya lewatin aja gitu ya. Kalau saya ditinggalin pesawat gimana gitu kan? Iya, kalau misalnya saya pergi liburan masih bisa dimaafkan. Nah, ini kan saya ada event ya yang nggak bisa dilewatkan dong gitu kan. Dengan masih kesel itu akhirnya saya masuk pesawat dan jadi orang terakhir tuh yang masuk. Nah, bayangkan saya udah awal-awal ngantri untuk boarding, ternyata saya jadi orang terakhir yang masuk pesawat. Kesel emang waktu itu. Ya, begitulah ya. Semoga jadi pelajaran juga nih buat mbak-mbak konternya. Lain kali dia bacanya yang bener, padahal tulisan Republik Indonesia tuh gede banget di paspor ya. Oke, sahabat Disko, itu insiden yang sedikit, bukan bikin sedikit kesel ya, banyak sih sebenarnya keselnya pas perjalanan bisnis ke Chili. Nah, setelahnya sih seru-seru aja sih. Jadi ini pelajaran juga sih ya. Nah, begitu landing, saya biasanya dijemput sama yang punya acara, terus ditolongin untuk check-in hotel. Nah, Chili merupakan sebuah negara berdaulat ya di Amerika Selatan, bagian Tenggara. Jadi, Chili itu berbatasan dengan Peru di utara, kemudian Bolivia di timur laut, Argentina di timur. Nah, kalau di map tuh, sahabat Disco bisa cari negara yang paling panjang tuh, dan mirip kayak cabe pokoknya. Jadi mirip Chili gitu ya. Nah, ibu kotanya itu Santiago ya. Dan bahasa nasional mereka adalah bahasa Spanyol. Sama kayak Meksiko. Tapi saya bisa nge-spot sih beberapa perbedaannya. Mungkin di dialeknya kali ya berbeda. Dan katanya sih bahasa Spanyol di Chili itu bukan bahasa Spanyol yang baik dan benar. Mungkin maksudnya tuh mereka punya banyak slang yang akhirnya jadi kebiasaan. Kurang ngerti juga sih. Tapi ada yang bilang kalau mau belajar bahasa Spanyol yang baik dan benar itu jangan di Chili gitu. Nah, mereka adalah negara dengan 4 musim ya. Dan untuk informasi nih juga bagi sahabat Disko yang mungkin belum tahu, karena letaknya di selatan, jadi musimnya itu terbalik nih dengan wilayah yang ada di utara, seperti negara-negara di Eropa atau negara Amerika Serikat. Jadi Chili itu di bagian selatan sama seperti Australia. Kalau negara-negara 4 musim di wilayah utara itu kan musim dinginnya di Desember tuh ya, Desember, Januari, Februari gitu kan. Nah, kalau negara-negara yang di selatan itu musim dinginnya itu di Juli sampai Agustus, Juli, Juni, Agustus gitu. Nah, saya di sana awal September di mana itu adalah awal musim semi. Jadi suhu waktu itu cukup dingin ya, di bawah 10 derajat dan mungkin paling tinggi selama saya di sana itu 14 apa 15 derajat ya kalau nggak salah. Chili juga adalah salah satu negara paling makmur nih dan paling stabil di Amerika Selatan. Saya sebenarnya cukup kaget karena biaya hidup di ibu kotanya ya Santiago itu sangat tinggi. Makanan, transportasi, properti, semuanya mahal tuh. Dan emang lebih mahal dari Mexico City ya. Saya lupa berapa perbandingannya, tapi seingat saya memang cukup signifikan ya. Mexico City mungkin hampir mirip dengan Jakarta. Kalau makanan sih mungkin bisa diakali dengan memasak sendiri ya. Tapi kalau yang lain kan susah ya gitu ya. Nah, kalau nggak salah tuh dulu em, tahun berapa ya? Akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020 itu ya kalau nggak salah ada protes besar-besaran nih dari masyarakatnya dan salah satu tuntutan mereka tuh adalah untuk bisa menurunkan harga transportasi subway, harga apa namanya kereta bawahnya ya kereta subway karena memang terlalu mahal. Jadi protesnya lumayan besar sewaktu itu dan sangat ricuh ya. Bahkan sampai ada yang membakar stasiun subway waktu itu saya lihat di berita gitu.
Nah, kalau ngomongin Chili, karena termasuk negara berbahasa Spanyol, makanannya juga ada pengaruh Spanyol ya tentunya. Bedanya dengan Meksiko adalah di cabe-cabenya. Nah, di Chili itu kan mereka nggak terlalu suka dengan yang namanya cabe, nggak kayak di Meksiko ya. Makanan Chili juga rata-rata adalah daging dan steak ya. Jadi enak ya gitu. Tapi banyak juga makanan tradisional yang juga enak-enak, gak kalah enak gitu. Salah satu makanan tradisionalnya yang berkesan itu namanya sapopia. Saya nggak tahu gimana cara nyebutnya. Pokoknya sapopia gitu ya. Tulisannya sapopila gitu. Ini tuh kayak roti goreng, tapi enak banget, sumpah lembut banget gitu. Nah, masih banyak lagi sih makanan-makanan yang enak-enak juga. Pokoknya saya begitu pulang dari bisnis trip di Amerika Latin, berat badan saya tuh langsung naik 3 kilogram. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk nge-gym. Nah, ini adalah titik balik kenapa akhirnya saya memutuskan untuk nge-gym. Nah, kalau ngobrolin orang-orangnya itu hampir sama kayak di Meksiko, karena orang-orang Latin memang rata-rata hidupnya tuh santai dan juga orang-orangnya ramah-ramah tentunya. Nah, karena di sini saya hanya bisnis trip, jadi nggak sempet nih explore alam dan tempat-tempat wisatanya. Sama seperti waktu di Meksiko nih. Mungkin kalau saya punya kesempatan, saya juga pengen balik lagi ke sini, tapi untuk liburan, bukan untuk bisnis trip gitu. Tadinya kan penerbangan terpanjang saya itu kan dipegang oleh penerbangan yang dari Jakarta ke Mexico City ya. Nah, record itu tersingkir oleh penerbangan pulang saya dari Santiago ke Jakarta. Karena memang sejauh itu. Jadi, waktu itu saya terbang dari Santiago ke Auckland, Selandia Baru ya, New Zealand. Itu selama 13 jam di udara. Transit nih di Auckland gitu kan. Kemudian nyambung dari Auckland ke Sydney itu penerbangannya 4 jam. 3 sampai 4 jam, kayaknya lebih kurang 4 jam deh. Terus nyambung, transit di Sydney kan, nyambung lagi dari Sydney, baru terakhir itu ke Jakarta. Sydney ke Jakarta itu selama, kalau nggak salah tuh 8 jam kurang lebih ya. Jadi total flight-nya aja, total penerbangannya aja itu 25 jam. Lebih dari 1 hari. Itu total penerbangannya aja ya, sahabat Disko. Belum lagi transitnya. Belum lagi, saya transit 2 kali kan ya. Jadi ada berapa jam ya waktu itu, saya lupa. Kalau nggak salah totalnya itu ada 2 jam sama 8 jam juga. Yang di Sydney lumayan lama maaf. Yang di Sydney lumayan lama tuh transitnya. Jadi belum lagi saya ke bandaranya, nunggu pesawatnya, nunggu barang-barang, dan juga hal-hal lainnya ya, migrasi gitu kan. Jadi mungkin nih ya, kalau di total bisa lebih dari 40 jam tuh baru sampai akhirnya nyampe di kasur kamar gitu ya. 40 jam. Cuma nggak jet lag kayak penerbangan saya ke Meksiko karena jamnya itu nggak mundur, justru maju kan ya, jadi kayak 2 hari gitu kan. Jadi cuma capeknya aja yang ada, dan rekor penerbangan terpanjang dan terlama saya masih dipegang sama Santiago dan Jakarta ini sampai sekarang gitu. Sahabat Disko, sekian dulu cerita mengenai Amerika Latinnya. Semoga sahabat Disko mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini ya. Oh ya, kayaknya saya belum pernah bilang ya, kalau semua perjalanan bisnis saya itu perginya sendiri, nggak rame-rame. Tapi memang pas di tempat tujuan ada yang nemenin pastinya. Biasanya yang punya acara tuh dijemput di bandara, antar hotel dan ditemenin gitu ya. Tapi perjalanan menuju ke negara tujuan itu saya biasanya sendirian. Memang nih hasil didikan mental 3 tahun di Rusia memang membuat perubahan yang sangat signifikan nih di diri saya. Oke sahabat Disko, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disko Podcast dengan negara yang baru tentunya. Sampai jumpa.